Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar intelijensi buatan kami dengan klasifikasi spesies bunga iris menggunakan Artificial Neural Network yang beranggotakan saya, Muhammad Rafiq Ridho dengan NIM 123140197 dan rekan saya, Ripaldi Saputra Lumbantorwan dengan NIM 123140179 dan Max Xavier Girvanus Manurung dengan NIM 123140191. Selanjutnya, pada tugas ini akan membahas klasifikasi spesies bunga iris menggunakan Artificial Neural Network atau yang sering disebut ANN dengan memanfaatkan dataset iris yang terkenal dalam bidang statistik dan machine learning. Dataset ini terdiri dari 150 data dengan 5 atribut, yaitu 4 fitur numerik, panjang dan lebar spal, serta petal, dan satu label kategorikal atau spesies yang terbagi rata dalam 3 kelas, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Sebelum model ANN diterapkan, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memahami distribusi data dan mendeteksi potensi anomali atau ketidakseimbangan skala antara fitur. Tahap selanjutnya adalah pembersihan data, termasuk pemeriksaan nilai kosong dan duplikat, serta transformasi lamber target menggunakan teknik label encoding dan one-hot encoding agar sesuai dengan format input dan output ANN. Setelah itu, dilakukan normalisasi fitur numerik menggunakan standar scalar untuk menghindari dominasi fitur tertentu akibat perbedaan skala, serta pembagian data menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20 menggunakan metode hold validation yang disertai stratifikasi agar distribusi kelas tetap seimbang. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa model ANN dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya, landasan teori penelitian ini adalah Artificial Neural Network atau ANN, bagian dari deep learning yang meniru otak untuk memodelkan hubungan nonlinear kompleks, efektif untuk klasifikasi multikelas, seperti pada dataset iris. Arsitektur yang digunakan adalah multi-layer perception atau MLP, sequential dengan satu input layer, dua hidden layer, dan satu output layer. Hidden layer pertama terdiri dari 32 neuron aktivasi ReLU, dan kedua 16 neuron menggunakan dropout 30% dan 20% untuk mencegah overfitting. Output layer memiliki 3 neuron dengan aktivasi softmax untuk probabilitas klasifikasi. ReLU dipilih karena efisiensinya dan softmax untuk output probabilistik multikelas. Model dilatih menggunakan optimizer Adam karena adaptif dengan fungsi kerugian kategorial cross entropy. Eksperimen melibatkan 152 epoch dan batch size 16, serta validasi 20% data latih, memastikan model akurat dan stabil. Selanjutnya, simulasi dan hasil eksperimen. Di sini ada kode hasil pemeriksaan nilai kosong atau missing values pada dataset. Kode ini berfungsi untuk melakukan pra-pemrosesan label target dataset iris agar kompatibel Artificial Neural Network atau ANN. Dimulai dengan label encoder yang mengubah kategori teks spesies seperti Acanthosa, versicolor, dan virginica menjadi bilangan bulat 0, 1, dan 2. Lalu dilanjutkan dengan konversi ke format one-hot encoding menggunakan two-categorical untuk menghasilkan vektor winner yang diperlukan oleh output layer model klasifikasi multikelas. Selain mentransformasi data agar model dapat memprediksi probabilitas setiap spesies secara terpisah, kode ini juga menyertakan langkah verifikasi dengan menampilkan pemetaan kelas asli ke angka serta pemeriksaan dimensi dan sampel data hasil konversi untuk memastikan strukturnya sudah valid sebelum pemrosesan pelatihan dimulai. Selanjutnya ada kode proses normalisasi fitur dan pembagian data latih uji. Kode ini akan melakukan data preparation sebelum pelatihan Artificial Neural Network atau ANN. Pertama, data dibagi menggunakan metode hold-out menjadi 80% data latih dan 20% data uji, dengan menjaga keseimbangan kelas melalui Statify. Setelah itu, fitur distandarkan menggunakan standar scalar agar seluruh variabel memiliki skala yang sama, sehingga proses pelatihan menjadi lebih stabil dan cepat. Data latih di-feed
dan ditransform. Sementara data uji hanya ditransform untuk mencegah data leakage. Selanjutnya ada kode konfigurasi hyperparameter pelatihan model. Pertama, model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001 dan fungsi loss categorical concentropy yang cocok untuk masalah klasifikasi multiclass. Kemudian model summary digunakan untuk menampilkan arsitektur jaringan, termasuk jumlah layer, bentuk input dan output, serta jumlah parameter yang dapat dilatih. Selanjutnya, proses pelatihan dimulai menggunakan model fit, di mana data latih yang telah dinormalisasi diproses selama 150 input dengan batch size 16, artinya bobot akan diperbarui setiap 16 sampel. Selain itu, 20% dari data latih digunakan sebagai validation set untuk memantau performa model setiap epoch. Selanjutnya, ada kode mekanisme pada test set. Kode ini akan digunakan untuk mengevaluasi performa model pada test set. Model predict as test scale menghasilkan probabilitas tiap kelas. Lalu NPR mesh mengubahnya menjadi label prediksi. Label aktual Y test juga dikonversi dengan cara yang sama. Akurasi dihitung menggunakan accuracy score yang membandingkan kesesuaian prediksi dengan data sebenarnya. Dari kode-kode tersebut, beralih ke proses hasil run dari kode-kode tersebut. Di sini, saya sudah mengerun kode-kode terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat hasil run dari encoding target variable. Untuk hasil run dari encoding variable menunjukkan bahwa 3 spesies iris berhasil dikonversi menjadi format numerik. Mapping yang dihasilkan adalah 0 untuk iris sentosa, 1 untuk iris versicolor, dan 2 untuk iris virginica. Setelah proses one-hot encoding, setiap label diubah menjadi vektor biner 3 dimensi. Misalnya, iris sentosa menjadi 1, 0, 0, untuk iris versicolor menjadi 0, 1, 0, dan iris virginica menjadi 0, 0, 1. Format one-hot ini diperlukan agar kompatibel dengan output layer softmax yang menghasilkan distribusi probabilitas untuk klasifikasi multiclass. Selanjutnya, ada hasil run dari split data train dan test. Pembagian data menghasilkan 120 sampel untuk training set, berupa 80% dan 30 sampel untuk test set, berupa 20%. Shape X train adalah 124, yang berarti 120 sampel dengan 4 fitur, sedangkan Y train memiliki shape 120, 3, karena sudah dalam format one-hot encoding dengan 3 kelas. Begitu pula untuk test set, X-test memiliki shape 34 dan Y-test berukuran 33. Penggunaan parameter Stratify memastikan bahwa proporsi setiap kelas tetap seimbang di kedua subset, sehingga model mendapatkan representasi yang fair dari semua kelas selama training maupun evaluasi. Selanjutnya, hasil running dari fitur scaling. Untuk hasil running dari scaling menunjukkan perubahan yang signifikan pada nilai fitur. Data sebelum scaling memiliki nilai dalam rentang aslinya, misalnya sepa length sekitar 5-7 cm, sedangkan setelah scaling nilai-nilai tersebut ditransformasi menjadi rentang yang terstandarisasi dengan min mendekati 0 dan standar deviasi mendekati 1. Proses ini penting karena fitur-fitur dalam dataset iris memiliki skala yang berbeda-beda, misalnya peta width berkisaran 0,1 sampai 2,5, sedangkan sepa length berkisaran 4,3 sampai 7,9. Dengan standarisasi, semua fitur memiliki kontribusi yang seimbang dalam respon pembelajaran model, sehingga optimizer dapat bekerja lebih efisien dan konvergensi menjadi lebih cepat. Selanjutnya, masuk ke tahapan training model. Di sini, proses training sudah selesai dilakukan. Model sudah dilatih dengan menggunakan 150 epoch. Dari hasil training ini dikonversi menjadi sebuah grafik, yaitu model query dan model loss. Selanjutnya,
Untuk model akurasi, grafik model akurasi menunjukkan kemampuan model untuk memprediksi dengan benar pada data pelatihan train akurasi dan data validasi validation akurasi. Terlihat pada peningkatan yang cepat pada kedua kurva mencapai nilai tinggi hampir 1 dalam 20 epoch pertama. Setelah itu, kedua kurva terus berjalan berdampingan dan stabil pada akurasi tinggi. Kedekatan antara train dan validasi akurasi ini merupakan tanda bahwa model berhasil melakukan generalisasi dan tidak mengalami overfitting yang signifikan. Untuk grafik model loss mengukur tingkat kesalahan atau galat yang dibuat model selama pelatihan. Kedua kurva train loss dan validation loss menunjukkan penurunan yang cepat dan konsisten dari sekitar 1,2 menuju 0. Faktanya, kedua kurva loss hampir berhimpitan sepanjang seluruh proses pelatihan, sekitar 150 epoch. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran berjalan optimal dan model berhasil secara efisien meminimalkan galat baik pada data yang sudah dilihat maupun pada data baru, tanpa adanya divergensi yang menunjukkan overfitting. Setelah tahapan training model selesai, selanjutnya masuk ke tahapan prediksi pada test set. Di sini, data tes akan dimasukkan pada model untuk mendapatkan hasil prediksi. Di sini, hasil akurasinya didapatkan 0,9333 dan dalam persentase sebesar 93,33%. Dari hasil itu akan dijelaskan di bagian confusion matrix ini. Confusion matrix ini merangkum kinerja model pada 30 sampel data uji dari dataset IRIS. Model menunjukkan akurasi tinggi sebesar 93,3% dengan total 28 prediksi yang benar di sepanjang diagonal utamanya. 10 iris setosa ditambah 9 iris versicolor dan ditambah lagi dengan 9 iris virginica. Iris setosa diklasifikasikan dengan sempurna, yaitu 10/10. Kedua kesalahan prediksi yang terjadi adalah misklasifikasi timbal balik antara iris versicolor dan iris virginica. Masing-masing satu sampel salah. Kesalahan ini wajar, terjadi karena secara inheren versicolor dan virginica memiliki tumpang tindih fitur yang lebih besar, membuatnya lebih sulit untuk dibedakan oleh model dibandingkan dengan iris setosa yang mudah diisolasi. Berdasarkan serangkaian eksperimen yang sudah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa pengembangan model Artificial Neural Network atau ANN ini pada penelitian ini berhasil menyelesaikan permasalahan pada dataset, sedang dengan kinerja yang memuaskan. Tahapan pemahaman dan pemrosesan awal data, khususnya teknik normalisasi, terbukti menjadi fondasi krusial yang menjamin stabilitas pembelajaran model dalam memproses fitur-fitur numerik. Lebih lanjut, arsitektur multilayer perceptron atau MLP yang diterapkan dengan kombinasi fungsi aktivasi relu dan optimizer Adam menunjukkan efektivitas tinggi dalam mempercepat konvergensi dan minimalkan tingkat kesalahan atau loss. Dengan capaian akurasi sebesar 93,33% pada data uji. Model ini terbukti memiliki kemampuan generalisasi yang andal dan layak untuk diimplementasikan. Meskipun peluang pengembangan lebih lanjut melalui teknik hyperparameter tuning atau penambahan mekanisme regularisasi seperti dropout, tetap terbuka untuk menangani variasi data yang lebih kompleks di masa depan. Sekian dari hasil presentasi kami dari implementasi Artificial Neural Network terhadap data IRIS. Jika ada kesalahan kata maupun ketidakjelasan penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.